Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan renungan harian Sabtu 30 Mei 2026. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menerangi hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Renungan harian untuk kita tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18 yang dibacakan oleh keluarga panitia tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga. Yesaya bindu sada ayat 10 walu. Dungi sairo mahamu asa mardabu-dabu hita ninna Jahoba. Tung surarara dosamuna songon abid bunga dabdab. Botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abid hasumba, gabe songon hapas do muse. Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Milikilah kasih Tuhan yang mengampuni. Bagi kehidupan manusia lebih sering mengingat kekurangan, keburukan daripada kebaikan yang dilakukannya kepada kita. Bahkan anehnya, hal-hal yang buruk yang kecil yang diperbuat kepada kita 10 tahun yang lalu selalu melekat dan melupakan perbuatan baik seminggu yang lalu. Ini adalah kelemahan kita sebagai manusia yang cenderung lebih melihat kelemahan masa lalu yang buruk dibanding masa kini yang telah berubah dan mengimani Yesus Kristus. Saudara-saudara, Yesaya adalah salah satu dari banyak nabi Allah yang memiliki kehidupan rohani umat Israel yang buruk karena penyembahan berhala mereka yang keji dan cara hidup mereka yang tidak saleh. Namun ia juga menulis tentang kesabaran Allah yang panjang, kasih sayangnya dan belas kasihnya yang tak pernah gagal terhadap umatnya yang sesat. Umat pilihan Tuhan bangsa Israel bersalah dalam segala hal dan digambarkan oleh Nabi Yesaya sebagai bangsa yang berdosa, yang melanggar perjanjian mereka dengan Tuhan. Ia menyebut mereka sebagai keturunan orang-orang jahat, anak-anak yang bejat, dan umat yang dibebani oleh kejahatan. Ia menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang sakit dari telapak kaki hingga puncak kepala, dan dipenuhi luka, memar, dan borok yang bernanah. Ia menyamakan mereka dengan orang-orang bejat seperti di Sodom dan Gomora dan menyatakan penghakiman keras Allah atas mereka semua. Namun ia juga menulis tentang sebagian kecil yang tersisa, beberapa orang yang selamat yang mempercayai Tuhan mereka dan menemukan kasih karunia di mata Tuhan. Dan di seluruh kitab Yesaya kita mendengar seruan terus-menerus untuk bertobat dan permohonan untuk berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat dan belajar berbuat baik. Yesaya memohon kepada mereka untuk mencari keadilan, untuk menegur orang-orang yang kejam, dan untuk membela anak yatim, dan untuk memohon bagi para janda. Meskipun mereka murtad, Tuhan menawarkan pengampunan dan pemulihan sepenuhnya kepada umatnya. Jika mereka mau kembali kepadanya dan meninggalkan jalan-jalan jahat mereka, mempercayai firman Tuhan, mengakui dosa mereka, mengakui kesalahan mereka, meninggalkan penyembahan berhala mereka, bertobat dari jalan-jalan mereka yang jahat dan berpaling dari kefasikan, itulah yang senantiasa menjadikan mereka memperoleh pengampunan. Bagi umat Kristen, seharusnya kita melalui firman ini mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa datang kepadanya yang sering mengabaikan keinginan Tuhan.
Namun hari ini, seberat apapun dosa yang kita lakukan, sekotor apapun kehidupan kita dulu, ketika kita datang kepada Tuhan, bersujud di hadapannya, yakinlah pengampunannya lebih besar dari hukumannya. Kehidupan kita dipulihkan dan menjadi putih seperti salju dan bulu domba. Kita harus bertobat dan menyadari bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang membutuhkan juru selamat. Sehingga melalui iman kepada Tuhan, melalui kematiannya yang penuh pengorbanan, dan melalui kebangkitannya yang mulia, kita dapat dibersihkan dari jalan-jalan jahat kita, diampuni dari dosa kita, dibasuh dalam darahnya yang berharga, dinyatakan benar di mata Bapa Surgawi kita, dan menjalani hidup yang kudus bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang baik, yang penuh kasih karunia, yang penuh pengampunan. Kasih-Mu sungguh luar biasa bagi kami. Sekalipun kami ini orang yang beriman kepada Tuhan, sering mengabaikan Tuhan, sering melakukan hal-hal yang jahat, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi Engkau begitu baik, selalu mengingatkan kami dan membawa kami kepada keselamatan. Terima kasih Tuhan, di dalam kebaikan-Mu, di dalam pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami dilayakkan, dan kiranya melalui kasih Tuhan mengubah hidup kami menjadi pribadi yang selalu setia dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati Tuhan jemaat-Mu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kiranya melalui ibadah renungan pagi ini mengingatkan kami akan pengampunan Tuhan yang jauh lebih besar daripada penghukuman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan hidup kami, kegiatan kami, perjalanan kami satu hari ini. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.